gitu. Keuntungan dari TikTok aku lihat pas kita dapet suatu apa sih namanya itu brand itu gimana sih, berapa sih gitu? Keuntungannya itu biasanya 10% dari barang yang terjual atau 5% lah. Semisalnya kita knalpot contoh nih harga knalpot itu 400 gitu ya. Nah itu paling kita cuma dapat 10.000 berapa sih kalau 10%-nya itu. Ya pokoknya kira-kira kita itu dapat 10 sampai 20 ribuan lah, ya 10% dari harga barang tersebut gitu. Nah terus habis itu kita apa ya, udah kayaknya itu aja. Terus juga apakah ada apa sih toko spare part motor di Indonesia? Ada toko spare part untuk kita membeli spare part modifikasi. Contohnya seperti kita membeli hand grip itu pasti kan kalau original tuh kita beli di Ahas itu pasti dikasihnya yang standar. Nah kalau di toko spare part tuh kita dikasihnya yang modifikasi, tergantung yang kita cari maunya yang gimana gitu. Hand grip rem tuh yang enak tuh apa sih, merek apa gitu? Nah kalau untuk hand grip tuh kurang lebih yang bagus tuh pakai merek Daytona atau merek apa itu yang kayak Domino. Iya Domino gitu. RCB worth it nggak? RCB juga bagus. Terus yang lain yang pokoknya RCB gitu, Nissin gitu. Tren variasi motor apa yang paling populer tahun ini? Nah tren yang paling populer itu jatuh kepada tren modifikasi style KT yang modifikasinya dengan ban ring 14 yang donat dan keloknya itu yang palangnya banyak gitu. Nah terus dia itu proper stylenya, jadi ada spionnya, ada ininya apa namanya, plat nomornya, jadi aman dari polisi dan nyaman dipakai gitu. Gimana pandangan kamu soal komunitas pencinta variasi motor di Indonesia? Pandangan saya untuk modifikasi pencinta variasi motor di Indonesia. Pencinta pandangannya itu sangat keren ya, karena dia itu suka dengan modifikasi motor dengan hal yang berbaur positif. Nah jadi itu kita lebih suka dunia otomotif gitu. Apakah media sosial berpengaruh besar terhadap tren variasi motor sekarang? Nah media sosial itu sangat berpengaruh, karena media sosial itu sangat penting buat kita mempromosikan barang kita. Contoh nih, saya kan bisa ada jasa black hosing, jasa masang lampu, jasa repaint body, pokoknya masang-masang spare part gitulah, itu saya bisa. Nah jadi itu saya promosikan lewat media sosial, karena kalau kita cuma nunggu orang datang gitu itu susah, jadi kita harus promosikan kayak lewat IG, lewat TikTok itu agar mereka tuh pada tahu, oh di si Juna nih bisa masang lampu. Nah gitu, jadi orang-orang pada datang gitu. Itu jasa black hosing berapa sih harganya kira-kira? Nah untuk jasa black hosing itu kira-kira saya hargain tergantung motor ya. Kalau motornya Beat itu kira-kira harganya 70 ribuan, itu semua Beat. Nah kalau Scoopy, semua Scoopy itu 80 sampai 90. Nah kalau untuk Vario itu kurang lebih 150. Nah untuk repaint body itu juga tergantung motor. Kalau misalkan Beat itu, kalau di saya kan saya pakai cat aerosol ya, kayak pilok lah kalau bahasa ininya. Saya pakai pilok. Nah itu paling kalau Beat itu cuma 500. Nah kalau Vario itu 600. Nah terus kalau PCX itu, tapi kayaknya saya kalau PCX kegedean nggak berani dah, soalnya gimana sih, ilok gitu. Mendingan kalau PCX itu kompresor aja gitu, sayang soalnya motornya mahal gitu. Terus juga apa kesalahan umum yang sering dilakukan orang waktu variasi motor? Nah kesalahannya itu yaitu modifikasi yang tidak enak dipandang. Contohnya modifikasi yang warnanya nabrak.
Enggak sama konsep yang sesuai ya. Iya, jadi kayak gimana sih, di mata tuh Kurang enak dilihat. iya, jadi kayak apa sih masa motor kayak gini. Jadi mendingan modif tuh yang simple, yang warnanya masuk dengan konsep tersebut, jangan nabrak. Soalnya kalau nabrak tuh gak enak dilihatnya gitu. Terus kamu variasi motor itu lebih ke ekspresi diri atau gaya hidup? Nah, untuk variasi motor itu tergantung ekspresi diri karena mencerminkan diri kita. Contohnya kayak apa, modif yang kita nih, saya suka yang simple-simple, jadi kita modifikasi motor yang simple gitu. Contoh modifikasi simpel itu kayak gimana sih? Nah, contoh modifikasi simple itu seperti modifikasi yang enak dipandang dan nyaman dipakai. Contohnya kita cuman mengganti pelek gitu, merepaint body, ngerapin body, nah gitu, dan mengganti pengereman yang enak gitu. Terus tips buat pemula yang pengen mulai variasi motor tapi belum punya pengalaman bagaimana? Nah, tips untuk pemula itu mendingan kayak misalnya nih, kamu nih ya belum ngerti tentang sepeda motor. Nah, bisa nanya ke saya, ntar saya bantuin gitu. Misalnya nih, kamu pengen nyari pelek motor yang pas untuk motor kamu. Nah, ntar kamu bisa nanya ke saya biar saya cariin gitu. Terus juga kalau disuruh pilih, kamu lebih suka variasi gaya racing, simple atau klasik? Nah, kalau itu mah tergantung motor. Kalau misalkan motornya klasik, kayak motor tahun tua gitu, kayak Vespa, King, terus CB. Nah, itu mendingan kita pertahankan spare part originalnya dan kita rapiin, kayak misalkan tangkinya kita bikin mengkilap lah, inilah, pokoknya biar terkesan klasik. Nah, untuk modifikasi apa tadi, simple itu seperti kayak tadi, ganti pelek, repaint body, terus ganti lampu gitu, yang pokoknya yang nyaman dipakai dan simple untuk dilihat. Nah, kalau untuk racing itu untuk kayak buat kita nih balapan, kayak nih look motor kita pengen kelihatan sangar, jadi kita harus mengganti peleknya yang lebih kecil seperti pelek ring 17 dan ban yang lebih kecil agar motor tuh terasa lebih enteng karena lebih kecil gitu tapaknya dan nggak berat. Kalau ban gede kan biasanya berat, nah gitu. Terus juga apa harapan kamu buat dunia variasi motor ke depannya? Nah, harapan saya untuk dunia variasi motor tuh tidak ada yang mengejek satu sama lain, karena kalau mengejek misalkan nih motor kamu nih kurang bagus, nah terus diledekin sama orang lain, itu pasti rasanya tuh kayak sakit gitu. Jadi mendingan nggak usah, takutnya mentalnya ngedown gitu. Yang banyak yang ngejek gitu di media sosial. Nah, untuk di media sosial tuh banyak yang kayak ngehujat, kayak misalnya nih motor kita masih STD, tapi kita udah bikin kayak konten yang aneh-aneh, kayak misalnya iya, pokoknya yang nggak enak dipandang sama orang lain pasti akan diledekin gitu. Terus juga kalau pendengar mulai usaha di bidang variasi motor, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama yang harus dilakukan untuk bidang variasi motor tuh, contohnya apa ya? Apa aja? Menurut saya sih lebih ke modif simple aja sih, kayak ganti stop lamp, terus ganti sen. Oh, bidang modifikasi ya? Iya gitu. Nah, mungkin itu cukup ya untuk podcast kali ini mengenai modif motor. iya modifikasi sepeda motor gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kurang lebihnya saya berbicara apa sih? Saya Ada salah kata, mohon iya, maaf. ya. Mohon maaf ya. Kita tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis.